warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja Mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YN Sultan Amai Gorontalo B1 tahun 2005. Perkenalkan, nama saya Rusdi Latif SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 42 Halmahera Barat, Kecamatan Jalur Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Bat 1 tahun 2005 di LPTK YN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Mei 2005, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran content-based learning pada materi iman kepada kitab-kitab Allah, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Ya, baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga alhamdulillah di pagi ini kita masih sama-sama dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk belajar seperti biasa. Baik, sebelum kita masuk pada materi, Pak akan pimpin doa dulu ya. Pimpin doa ini nanti saya serahkan di ketua kelas untuk memandu. Pada ketua kelas, disilahkan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, mari kita membaca doa sama-sama. Doa dimulai. Kita pada materi yang lalu sudah ada yang tahu ya? Materi kita yang lalu yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Baik, hari ini kita lanjut di materi yang berikut, yaitu memahami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak mau absen dulu ya. Firly Nasruddin, Mutia Kasimidun, Natasya Iskandar, Naifa Taha, Jenny Mulyadi. Ya, alhamdulillah hari ini absen semuanya hadir ya. Kemarin ada 2 yang belum hadir karena mungkin berhalangan sah. Tapi alhamdulillah hari ini semuanya dalam keadaan sehat juga. Materi kita pada hari ini yaitu memahami
akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini ya. Ya, baik. Satu. Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat satu, menyebutkan nama-nama kitab suci Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Dua, menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu menunjukkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Menyebutkan nama-nama kitab suci Allah yang diturunkan itu kita sudah tahu semua ya. Siapa yang bisa tahu? Saya bisa tahu kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Kalau Taurat, ya kalau Injil, Zabur, tidak, dan apa? Al-Quran. Yang terakhir adalah Al-Quran. Keempat kitab ini yaitu yang paling ketara disempurnakan dari keempat kitab itu, yaitu kepada Nabi Muhammad yang antara melalui malaikat Jibril tadi ya. Ya, baik, lebih jelasnya marilah kita sama-sama menonton video di depannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya. Pada yang baru itu, kali ini kita akan belajar tentang ayo beriman kepada kitab Allah. Dan yang terakhir adalah merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah SWT untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Adik-adik, itulah adalah kitab yang telah kita pelajari. Selanjutnya, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah berpedoman pada ajarannya ya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Selanjutnya, manfaat bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT antara lain memperkuat keimanan kepada Allah, menuju petunjuk kebenaran, pedoman untuk menghindari perselisihan, mengenal sejarah, hati, sikap toleran, pengetahuan luas, dan optimisme untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Halo adik-adik semuanya, itulah materi kita pada pembelajaran kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sikap kita kalau orang melakukan Al-Quran di depan kita, kira-kira sikap kita seperti apa? Memarahi, bisa memarahi yang bisa apa lagi? Tidak bisa merobek Al-Quran, sebab Al-Quran itu merupakan apa tadi? Merupakan kitab suci. Al-Quran tuh kepada siapa? Nabi Muhammad SAW merupakan pedoman ya. Jadi Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi umat ya. Siapa yang rajin membaca Al-Quran bisa menenangkan jiwa ya. Misalkan Pak bisa kasih contoh. Misalkan ketika kita dalam keadaan yang silau dengan hal-hal yang tidak bagus dunia misalkan. Ketika kita membaca Al-Quran, ketenangan jiwa itu pasti ada. Maka Al-Quran itu merupakan pedoman bagi umat ya. Betul tidak? Ya baik. Hari ini Pak akan bagi 3 kelompok untuk mengerjakan soal ya. Baik, dari kelompok 1 dari ketua kelas sama ini 3-3. Silakan
dibagi kelompok 1, terus di sini adalah kelompok 2 dan di sini adalah kelompok 3. Sebelum memulai saya tanya dulu ini, di kelompok 3 ini sebagai ketuanya siapa? Di antara tiga-tiga ini siapa ya? Yaitu siapa nama? Siap. Ya, Firly. Kelompok 2. Siapa ini? Di antara 4 ini siapa? Natasha Iskandar. Terus yang di kelompok 1 siapa? Naura Ridwannya. Baik. Sudah terbagi. Pak akan membagikan LKPD ya. Apa itu LKPD? Lembaran kerja peserta di ini. Baik, maka tadi di kelompok 1 siapa itu? Di sini ya. Ya, silakan. Kelompok 2. Baik, kelompok 3 mana kita lihat. Ya, baik. Hari ini Bapak akan jelaskan ya. Jelaskan tentang LKPD yang sudah dibagi 3 kelompok tadi ya. Yaitu untuk kelompok 1, kelompok satunya bayangkan temanmu tidak tahu nama-nama kitab suci Allah Subhanahu wa taala dan menganggap semua kitab suci itu sama. Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada temanmu tentang nama-nama kitab suci Allah dan kepada siapa kitab itu diturunkan? Baik, kelompok 2. Di televisi kamu melihat orang yang merusak kitab suci agama lain. Bagaimana pendapatmu tentang tindakan tersebut? Apakah tindakan itu mencerminkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, jelaskan alasanmu. Itu untuk kelompok 2. Dan yang kelompok 3, kamu melihat temanmu hanya membaca Al-Quran tetapi tidak pernah berusaha memahami dan mengamalkan isinya. Apakah sifat temanmu itu sudah bisa dikatakan beriman kepada Al-Quran? Diskusi dengan kelompokmu. Jadi coba lihat mana kelompok satunya. Ya, coba diskusi ya tentang kelompoknya. Kelompok satunya ini. Kelompok 2 ya, taruh di tengah-tengah sini ya. Supaya semua bisa diskusi. Mana kelompok 2? Ini di kelompoknya. Kemudian mana kelompok terakhir, kelompok 3. Ini dia. Bisa dikerjakan secara kelompok ya. Bagaimana pendapatmu tentang tindakan tersebut? Apakah tindakan itu mencerminkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Jelaskan. Ya. Di kelompok berikut yaitu kelompok 3. Kamu melihat temanmu hanya membaca Al-Quran tetapi tidak pernah berusaha memahami dan mengamalkan isinya. Apakah sikap temanmu itu sudah bisa dikatakan beriman kepada? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, Pak Guru akan panggil per kelompok ya. Kan ada 3 kelompok toh? Jadi tiap-tiap kelompok sudah pilih ketuanya. Silakan maju di depan. Ini dia. Boleh di belakang. Yang 3 maju. Ya, maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mengatakan Zakir, Naifa, Naura akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami. Tauran, Nabi Musa, Zabur, Nabi Daud, Injil,
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang tindakan tersebut. Apakah tindakan itu mencerminkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelaskan, tidak bisa, karena kita harus menghargai agama lain karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Coba sebelumnya Pak Guru tanya dulu ya, ada tanggapan lain dari kelompok A dengan C? Tidak. Tidak. Maka kalau tidak, silahkan duduk kembali. Ya, yang berikut kelompok C atau kelompok 3 ya. Ya, disilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beli ini dari Ini melihat temanmu hanya membaca Al-Quran dan berusaha memahami dan mengamalkan isinya. Apakah sikap berimanmu itu sudah bisa dikatakan beriman kepada Al-Quran? Diskusikan dengan kelompok. Tidak, kita sebagai umat yang harus bisa membaca Al-Quran dan berusaha memahami serta mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ya, sudah ini? Ya, bagaimana ada tanggapan dari kelompok B dengan A? Tidak ada. Ya, coba orang tepuk tangan sama-sama. Ya, silakan kelompok 3 duduk kembali. Ya, baik. Tadi Pak sudah semuanya mantap-mantap ya. Tapi sebelumnya kuliah dulu. Untuk kelompok 1 tadi Pak bisa baca dulu ya. Yaitu bayangkan temanmu tidak tahu nama-nama kitab suci Allah, menganggap semua kitab suci itu bagaimana menjelaskan kepada tentang nama-nama kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Pak tadi sudah jelaskan semua bahwa 4 kitab suci, yaitu diantaranya ada kitab suci Taurat, Injil, Zabur, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Tapi yang terakhir ini yang menyempurnakan ketiga kitab tadi, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Bisa ini? Jadi untuk Al-Quran itu merupakan pedoman bagi umat, ya, pedoman bagi umat manusia. Ya, petunjuk diantaranya ada apa? Mencari kebenaran, ya, hal kebenaran. Kemudian kita harus melakukan hal-hal yang terpuji, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangannya. Itu pasti tak? Ya. Kita di Indonesia ini merupakan agama yang berdasarkan negara yang berdasarkan Pancasila, yaitu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh agama mulai dia ke Islam sampai agama apa saja yang diakui oleh negara itu semuanya memeluk atau meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kelompok 3, yaitu kalau cuma membaca sah-sah saja, tapi semestinya kita harus kita harus telusuri atau kita harus lihat surat ini punya tujuan ini, ya, seperti itu ya. Jadi kalau melihat membaca Al-Quran misalkan Pak baca ini, Pak kasih contoh dulu ya. Semuanya kepada mengaji keterangan pasti seluruhnya mengaji, ya.
mengaji, dan sebagai seorang Islam harus wajib dia tahu membaca Al-Quran. Ya, baik anak-anak sekalian, tadi sudah kita diskusikan bersama ya. Nah, maka pada kesempatan ini Pak akan bacakan ya manfaat orang yang beriman. Ya, baik anak-anak sekalian, masih semangat ya? Luar biasa, masih semangat. Hari ini kita sudah 3 kelompok sudah dibagi dan presentasikan di depan. Maka pada kesempatan ini Pak ambil kesimpulan daripada kegiatan kita pada hari ini, yaitu diantaranya adalah manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kita dapat apabila menjadi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain yaitu 1, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, memiliki petunjuk mana yang benar hak dan mana yang salah batil. 3, memiliki pedoman agar tidak mudah berselisih. 4, mengenal sejarah kehidupan masa lampau dan masa yang akan datang. Dan yang kelima, hati merasa tentram karena memiliki pedoman. 6, bersikap toleran karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakannya. Yang ketujuh, berpengetahuan yang luas karena kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki informasi ilmu pengetahuan. Dan yang kedelapan, optimis meraih kesuksesan dunia akhirat. Baik anak-anakku sekalian, Pak mau tanya dulu ya, akibat tidak menghati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ke belum? Baik, kalaupun Pak jelaskan dulu ya, akibat tidak menghati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak menghayati kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti selalu kita berbuat kepada kemungkaran dan kemunafikan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia di dunia ini. Di antaranya adalah apa? Untuk akibat tidak menghayati iman kepada kitab Allah itu, di antaranya adalah tersesat jalan hidupnya karena tidak ada pedoman kepada kitab suci. Ya, baik anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar banyak tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentunya kita sudah tahu bersama bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman umat ya, pedoman umat. Maka Pak sudah sampaikan tadi, kalaupun kita risau ataupun kita rasa sedih, kita bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan penyejuk, penyenang hati kita semua ya. Dan jalan-jalan yang Allah yang tidak berikan hal itu sendiri. Maka di kesempatan ini saya mohon pada kita semua teruslah belajar. Kalaupun pulang dari sekolah bisa belajar pergi di TPQ atau di pengajian terdekat sehingga belajar ya. Kalaupun kita sudah tahapan belajar sudah bagus, pasti kita akan masuk lagi pada tahapan berikut, yaitu kita bagaimana belajar tentang dia punya isi daripada Al-Quran itu ya. Seperti itu anak-anak sekalian. Ya, baik anak-anak sekalian, masih segar ya? Baik, alhamdulillah. Materi kita pada hari ini yaitu sudah selesai insyaallah. Materi kita yang berikut akan kita belajar tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan ini saya Ustaz tidak bosan-bosan sampaikan kepada kita semua, marilah kita rajin-rajin ya. Bersama kita sebagai orang muslim, kita harus melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yaitu misalkan
di waktu baik sebelum pulang, marilah orang membaca doa.